Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya Adi Armando dalam program Belajar Islam dengan tema besar Islam Abad 21. Pada hari ini kita akan bicara tentang peradaban maritim dan Islam di Indonesia. Mungkin sebagian Anda akan bertanya-tanya kenapa kita harus bicara tentang maritim. Tapi justru karena seringkali kita melupakan fakta bahwa sebetulnya kita adalah sebuah negara kepulauan yang punya implikasi penting terhadap kehidupan dan kebudayaan kita sekarang. Kita dulu di zaman saya kecil itu menyanyikan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Kita juga bicara tentang Indonesia sebagai negara kepulauan, kita bicara tentang Indonesia sebagai negara bahari. Kita ingat bahwa ada banyak ada banyak kerajaan Islam yang berbasis pelabuhan di Indonesia di masa lalu. Tapi itu di masa lalu dan kita tempatkan itu semua dalam past tense, sesuatu yang ada di sejarah. Nah, sekarang saya ingin mengajak dua tamu kita untuk bicara tentang apa implikasi dari kenyataan bahwa kita adalah sebuah negara maritim atau apapun namanya terhadap Islam di Indonesia. Dan untuk itu kita sudah punya dua narasumber yang saya rasa punya otoritas lebih dari rata-rata untuk bicara soal itu. Pertama-tama saya perkenalkan, saya ajak tamu pertama kita adalah Bapak Radar Pancadhana. Assalamualaikum Pak Radar. Waalaikumsalam. Beliau adalah seorang budayawan yang sedang bicara tentang mempromosikan gagasan tentang peradaban maritim. Dan tamu kita kedua adalah Bapak Farid Gaban. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farid ini adalah jurnalis senior ya, yang baru saja beberapa waktu yang lalu menjalani ekspedisi Zamrud Khatulistiwa ke seluruh Indonesia, ke berbagai kepulauan di Indonesia. Nah, kita akan bicara dalam 1 jam tentang peradaban maritim. Tapi saya mulai dengan Pak Radar. Pak Radar, apa sebetulnya Anda berulang kali menggunakan istilah peradaban maritim dan bukan cuma misalnya kebudayaan maritim. Apa arti perbedaan itu? Ya. Kelautan itu sebenarnya adalah dasar dari keberadaan bumi. 2/3 bumi ini adalah air. Daratannya sepertiganya. Nah, kodrat bumi itu persis sama dengan Indonesia. 2/3-nya air. Sepertiganya daratan. Nah, basis kelautan semacam ini melahirkan satu proses pembudayaan yang sangat berbeda dengan mereka yang tinggal di daratan. Satu maritim, satu kontinental. Nah, itu melahirkan berbagai macam ekspresi kultural yang sangat berbeda, yang telah saya amati sampai sekarang itu, justru perbedaan itu memperlihatkan sebuah ciri yang sangat konfrontatif, sangat berbeda. Antara keduanya? Signifikan perbedaannya. Dari mulai soal bagaimana manusia meneguhkan eksistensinya, dari soal bagaimana manusia menghadapi alam dan sekitarnya, sampai bagaimana teknologinya, sampai bagaimana ia memahami apa yang disebut dengan kekuatan-kekuatan supranatural, sampai pemahaman-pemahaman religius tentang ketuhanan. Itu semua sangat berbeda. Nah, persoalannya, di dunia ini ada paling tidak 4 kawasan maritim, 5 lah ya, kawasan maritim yang sangat kuat di dalam peradabannya. Yang pertama adalah Indonesia atau Nusantara, meliputi sampai ke Champa, Taiwan, Vietnam, Thailand, Filipina, Brunei, dan yang lain-lain. Yang kedua yang agak cukup besar adalah Mediterania, yang diwakili dengan satu peradaban Helenistik ya, atau Yunani yang sangat kuat dan memberi pengaruh pada Eropa Barat. Itu apa? Eropa Selatan itu ya? Itu Eropa Selatan. Kalau kita mau lihat secara etimologis, ya, Mediterania dan Nusantara itu sama sebenarnya. Medi itu artinya tengah, Tera itu artinya tanah, ya kan? Di antara 2 daratan. Nusantara juga di antara Nusa, di antara kawasan Asia dan Australia. Jadi sama sebenarnya kawasan itu. Yang ketiga ada Skandinavia yang melahirkan bangsa Viking dan yang lain-lain. Yang ketiga, 4 ada Inggris, itu sebenarnya adalah negara maritim, ya kan, dengan berbagai puluhan pulau-pulau, dan Jepang. Jepang itu berarti maritim. Kita nggak ngomong maritim mereka sebagai bangsa pada masa modern, kita harus melihatnya pada masa lalu.
Ya kan? Yunani kita nggak bisa lihat pada kesebelasannya dan krisis ekonominya sekarang. Kita harus lihat dia pada masa lalu, sebuah kejayaan, dan kejayaannya adalah kejayaan kebudayaan. Tapi kalau Anda sebut Yunani dan kesebelasan yang terpuruk itu, kita juga harus catat di Mediterania itu ada Spanyol dan juara Eropa beberapa waktu yang lalu. Ya. Kalau itu saya udah tulis. Ya, bahwa negeri-negeri Latin ini, ya, Spanyol, Italia itu bagaimana juga sebenarnya masih tergolong maritim sebagiannya gitu kan. Nah, cuman ide-ide maritim ini, ide-ide kebudayaannya yang membentuk peradabannya itu ternyata kalau menurut saya itu diculik, dikooptasi dan dimanipulasi oleh daratan. Kalau di Eropa itu Yunani, ide-ide dasar filosofisnya tentang demokrasi, manusia, individu, ketuhanan dan yang lain-lain itu diambil, dirampok oleh Eropa Tengah daratan untuk dimanipulir menjadi sumber legitimasi bagi kekuasaan feodal atau kekuasaan elitnya. Demokrasi itu pada dasarnya, kalau bukan yang di Yunani, sampai hari ini hanyalah sumber legitimasi untuk elit bertukar kursi untuk merebutkan kekuasaan. Ya, keterlibatan rakyat itu hanya simbolik saja kan, 5 tahun sekali dan sebenarnya nothing, nggak ada artinya apa-apa. Tetapi kalau kita melihat Yunani pada masa lalu, penerapan tentang hak dari individu itu kan sangat kuat, dan semua orang mengetahui itu. Nah, untuk Indonesia, menurut saya, produk-produk kebudayaan yang dihasilkan oleh maritim Indonesia itu the best and the biggest in the world. The best and the biggest In the world. Sekarang ini atau dulu? Dulu kalah. Artinya nanti akan penjelasannya kenapa sekarang enggak. Jadi dulu kala itu ide-ide demokrasi yang dikembangkan sama Aristoteles dan yang lain-lain itu di sini sudah menjadi keniscayaan dari kehidupan faktual sehari-hari. Ya, misalnya manusia yang open mind, yang egaliter, yang multikultural, yang open society dan yang lain-lain. Bandar-bandar yang menandai kemaritiman itu niscaya adalah negeri-negeri yang memang masyarakatnya seperti itu. Mereka nggak bisa menolak orang lain. Keberadaan orang lain yang asing dan ajaib dan aneh itu justru menjadi bagian dari proses mereka untuk membentuk dirinya sendiri. Ya, jadi proses pembentukan eksistensi kemanusiaan itu justru berasal dari orang lain. Karena itu orang Indonesia menghargai orang lain. Jadi dalam proses eksistensinya, terakhir, berbeda dengan kawasan daratan, di maritim, aku adalah kamu. Karena aku membentuk kamu dan kamu membentuk aku. Ada kamu dalam diriku, ada aku dalam dirimu. Dahsyat. Nah, kalau di kontinental, kamu adalah musuhku. You are the others. You are the lian. Bahkan you are the infer. Atau neraka bagi saya, kata Jean-Paul Sartre. Oke, Mas Radar, ini luar biasa, terutama penekanannya pada the best and the biggest peradaban ya, kira-kira begitu. Cuman kita akan bicarakan itu lebih jauh sesudah yang satu ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, Belajar Islam akan segera kembali.